Nah, bila yang ngawasi pernah tersangkut hal-hal negatif, bagaimana rakyat mau percaya mereka? Model-model begini yang bikin makin hari rakyat makin pesimis dengan negara kita ini. Kita yang dibawa kerja mati-matian, pontang-panting cari nafkah, mereka yang di atas malah bagi-bagi jabatan. Ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopi santai bareng Mbak Ih. Setelah beberapa waktu lalu para pendukung pemerintah dan capres terpilih diberikan kursi jabatan kembali lagi dan lagi. Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat orang-orang yang berjasa pada pemenang Pilpres dapat kursi empuk. Semakin hari sudah makin tidak terkontrol memasukkan orang ini. Yang terbaru yakni menunjuk ex-gubernur Bank Indonesia Pak Burhanuddin Abdullah sebagai komisaris utama PLN, serta Bang Andi Arief petinggi Demokrat dengan posisi komisaris PLN. Aroma-aroma bagi-bagi kekuasaan memang sangat ketara sekali setelah Prabowo terpilih. Makin hari makin bertambah orang-orang terdekatnya yang selama Pilpres membantunya diberikan jabatan. Enak yo. Padahal dia sendiri belum dilantik, tetapi orang-orangnya satu persatu sudah dapat penghargaan. Biasanya dalam sejarah politik di Indonesia, para pendukung capres terpilih akan masuk di kekuasaan setelah yang didukung itu dilantik. Ini benar-benar istimewa, spesial. Gitu loh, nggak ada duanya. Kalau ditelisik lebih lanjut, pengangkatan Pak Burhanuddin maupun Bang Andi Arief berpotensi melanggar aturan. Aturannya siapa? Ya aturannya Menteri BUMN. Aturan itu yakni Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2023 tentang organ dan sumber daya manusia Badan Usaha Milik Negara. Sebab dua orang yang diangkat barusan itu tadi masih punya jabatan politik. Lah jelas-jelas loh Pak Burhanuddin itu masih menjabat Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra. Juga Bang Andi Arief tercatat sebagai Ketua Badan Pemenang Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat. Jabatan ini jabatan yang melekat dalam periode kepengurusan. Ditambah sebentar lagi mau pilkada. Bapilulah elemen penting partai yang mengatur strategi partai untuk memenangkan kandidatnya. Nah, meski begitu, bila ditanya ya mereka menjawabnya ya sudah ada SK-nya. Walaupun nggak ditunjukkan, rakyat juga nggak bakal ngeh yang beginian gitu loh. Pak Erick Thohir apalagi mau sok menteri nanya-nanya hal teknis, ya pasti tidak gitu loh. Rupanya persoalan aturan main itu sudah tidak penting lagi. Yang penting orang-orang yang telah berjasa punya kontribusi diberikan jabatan yang mentereng, ya toh. Nah, baik Pak Burhanuddin dan Bang Andi, keduanya juga tergabung dalam TKN Prabowo Gibran. Ini jelas-jelas kuat unsur politiknya. Walaupun Pilpres wes rampung, pernah nggak kita mendengar TKN dibubarkan? Rata. Nah, dalam kacamata Mbak Yus, Pak Erick ini rasa-rasanya mengabaikan persoalan etis. Apa dirinya lupa dengan aturan di institusinya sendiri ya? Ingat loh, ingat. Tidak hanya mereka saja yang jadi pengurus partai masuk ke BUMN, enggak gitu loh. Sebelumnya ada 5 pengurus Partai Gerindra yang duluan masuk BUMN. Ada artis Fauzi Badillah di PT Pos Indonesia, Pak Fuad Bawazir di PT Mineral Industri Indonesia atau Main ID. Terus ada lagi Pak Simon Aloysius Mantiri di PT Pertamina. Kemudian Felicitas Talu Lembang di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah, kelima orang itu masuk di jajaran petinggi sebab ada di struktur DPP. Bang Fauzi merupakan Wakil Sekretaris Jenderal. Pak Fuad, Pak Simon maupun Mbak Felicitas menjabat anggota Dewan Pembina. Nah, bagi yang nggak percaya bisa cek di situs mereka atau aturan di Kemenkumham.
tidakkah idealnya sebelum pelantikan mereka mesti membawa surat pemberhentian dari partai politik? Pengangkatan mereka memang tidak berkaitan dengan periodisasi pemerintah, sebab BUMN akan tetap jalan meski berganti presiden. Juga sulit dibantah banyaknya pengurus partai menduduki jabatan komisaris. Itu bukan permintaan pimpinan partai bersangkutan gitu loh. Lah calon presiden terpilih yang sekaligus ketua umum Gerindra dilantik jadi presiden belum? Dilantik aja belum kok ya ketua umum Gerindranya lah, ini anak buahnya malah buru-buru dimasukin semua. Nih para relawan beneran diem aja, nggak minta jatah juga kalian. Mestinya relawan pada minta tuh. Kan yang dilarang masuk ke BUMN pengurus partai politik kan nggak ada aturan soal relawan. Kalian rugi besar. Kan kerja kerasnya juga sama aja antara kader partai sama relawan. Mbak Ayus nggak gabung kemana-mana, nggak ngiri juga nggak masuk jadi komisaris. Bebas gini malah enak, mengkritisi situasi terkini. Secara pribadi sebenarnya agak kurang sreg sih Pak Burhan masuk ke BUMN. Soalnya dulu pernah nyandang status terpidana aliran dana BI pada tahun 2008. Ia diperkirakan tahu penyalahgunaan dana BI 100 miliar yang mengalir ke beberapa pihak, ya petinggi BI, juga anggota DPR waktu itu. Akibatnya, beliau mesti menjalani hukuman selama 5 tahun. Kemudian Bang Andi yang setali 3 uang, sempat tersangkut hukum penyalahgunaan narkoba termasuk nyebar hoak. Ada 7 kontainer surat suara yang tercoblos pada tahun 2019. Itu kejadian pada Pilpres 2019 atau 5 tahun yang lalu. Hitungannya sih ya belum lama, dan masyarakat kita tuh terkadang tuh mudah lupa tentang hal-hal begini-beginian. Apa benar di negara berpenduduk 280 juta ini wes gak ada orang bersih yang lebih pantas buat masuk jadi komisaris? Apa di DPP Gerindra dan DPP Demokrat tidak ada yang belum punya jabatan sehingga malah keduanya yang dikirim jadi komisaris PLN? Mungkin bila BUMN bukan induk alias anak perusahaan BUMN, kita mah ya enggak begitu merasa tercederai gitu loh. Ini PLN loh, BUMN satu-satunya di Indonesia yang ngurus listrik. Nggak ada BUMN sejenis, nanti belibet aku. Pengen tahu nggak laba bersih PLN tahun lalu berapa? 22 triliun, serta setoran dividen pada negara mencapai 3 triliun. Nah, bila yang ngawasi pernah tersangkut hal-hal negatif, bagaimana rakyat mau percaya mereka? Mbak Yus ya paham, mereka itu komisaris, tidak akan nyemplung dan ngurusin hal teknis. Tata kelola perusahaan serta kebijakan ada di kewenangan direktur utama. Apa mungkin justru dicari orang yang sudah punya catatan supaya yang diawasi jadi lebih hati-hati? Tidak berani main selintutan begitu? Masa iya sih? Kan komisaris bukan pengawas ujian yang kerjaannya keliling ruangan, memantau secara fisik para direksi BUMN. Mereka tidak akan mondar-mandir keluar masuk ruangan ya toh sambil mencereng matanya gitu loh ya toh, lihat sana sini. Model-model begini yang bikin makin hari rakyat makin pesimis dengan negara kita ini. Kita yang di bawah kerja mati-matian, pontang-panting cari nafkah, mereka yang di atas malah bagi-bagi jabatan. Ya toh, sorasa mikir bagi-bagi jabatan. Yang penting siapa untuk para ngosor yang belum pesan kaosnya ngos-ngosannya Mbak Yus. Sudah ada nomor tertera di bawah, oke? Jangan lupa ya untuk kontak Mbak Yus. Oke, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye-bye!